Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 37. Presiden Perusahaan Konstruksi Jinsi, Ching Kweo-seon menambahkan tanggapan Kang Shin Kao. Kami mulai menerima uang sewa dari 7 perusahaan yang sudah menetap di kawasan industri sejak bulan lalu. Sejak saat itu, kami tidak lagi menggunakan dana usaha patungan kami. Gunho mengantisipasi bahwa setelah kawasan industri dipenuhi perusahaan, dana usaha patungan akan meningkat secara signifikan. Karena ini juga merupakan bisnis persewaan, seperti yang dikatakan Profesor Jian Wang, ini adalah bisnis sapi perah, bisnis menguntungkan yang menghasilkan aliran pendapatan tetap seperti memerah susu sapi. Kang Shin Kao melanjutkan pemaparan laporannya. Kami akan terus melakukan upaya tak kenal lelah untuk menjadi produktif dan efisien. Tidak ada yang istimewa atau penting setelah laporan Kang Shin Kao, namun di luar dugaan memakan banyak waktu karena proses penafsirannya. Rapat dimulai pukul 10 pagi dan masih berlangsung hingga siang hari. Di akhir pertemuan, Gunho mengajukan proposal untuk menaikkan gaji Min Hyuk menjadi 6.000 yuan. Rekan petualang asal Tiongkok itu menentang. Saya keberatan. Apa alasanmu menentang? Perusahaan rekanan Tiongkok tersebut menyatakan bahwa begitu mereka menaikkan gaji presiden, mereka harus menaikkan gaji seluruh karyawan lainnya juga. Jika kita menaikkan gaji semua orang, maka pembayarannya akan melemah. Min Hyuk berbicara dengan Gunho dengan suara rendah, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku baik-baik saja. Mari kita coba nanti setelah kita mengamati perkembangan perusahaan. Gunho kemudian menyarankan untuk menaikkan gaji presiden sesuai dengan kinerja bisnis. Kami menyetujuinya. Rekan Ventura Tiongkok tersebut menyatakan bahwa mereka semua setuju dengan saran terakhir Gunho. Gunho menganggap orang-orang Tiongkok yang sebelumnya bekerja di perusahaan konstruksi jinsi tidak cepat tetapi praktis. Mereka terbilang masuk akal, mungkin karena mereka pernah bekerja di perusahaan milik pemerintah. Rapat dewan selesai setelah pukul 12.30. Kerja bagus semuanya. Mari kita makan siang di tempat yang menyenangkan. Anggota dewan dan petugas pergi ke sebuah restoran bernama Jujang Changwan. Presiden perusahaan konstruksi jinsi, Ching Kweo-seon menyuruh Gunho duduk di ujung meja di restoran. Anda adalah ketua dewan, jadi Andalah yang harus duduk di sini. Jangan katakan itu. Kamu akan menjadi ketua dewan berikutnya, dan kamu datang jauh-jauh ke sini dari Korea. Kamu adalah tamu istimewa kami. Setelah menghabiskan beberapa waktu saling menyarankan duduk di ujung meja, Gunho akhirnya duduk di sana. Mereka memesan banyak makanan dan minuman keras Cina, baijiu. Ayo minum untuk perusahaan. Ketika mereka saling mendentingkan gelas baijiu pertama mereka, Presiden Perusahaan Konstruksi Jinsi menerima telepon. Presiden Go, Wakil Wali Kota Sekang Li sedang dalam perjalanan ke sini. Ayo makan perlahan. Benarkah? Wakil Wali Kota akan datang. Ketika mereka menghabiskan sekitar setengah dari makanan yang mereka pesan, Wakil Wali Kota Sekang Li tiba di restoran bersama sopirnya. Hei, Presiden Go. Senang bertemu Anda. Senang bertemu denganmu, Sekang Li. Kamu tidak perlu datang, kami memahami bahwa kamu pasti sangat sibuk di balai kota. Saya bermaksud untuk bergabung dengan Anda lebih awal, tetapi rapatnya memakan waktu lebih lama dari yang saya perkirakan. Saya datang ke sini segera setelah rapat selesai. Silakan duduk di sini. Tidak, kamu sebaiknya tetap menjadi pemimpin meja. Ketika Gunho dan Sekang Li meminta satu sama lain untuk duduk di depan meja, Presiden Perusahaan Konstruksi Jinsi menyerahkan kursinya kepada mereka. Pada restoran mewah di China, meja bundar biasanya diletakkan di dalam restoran, dan kepala meja bundar ini merupakan tempat duduk yang menghadap ke pintu masuk. Ini tempat dudukmu, Gunho. Duduklah di sini. Sekang Li menekan bahu Gunho ke kursi, dan Gunho dengan ringan dipaksa duduk di ujung meja lagi. Anda pasti haus, Sekang Li setelah buru-buru berlari ke restoran untuk bergabung dengan kami, minumlah minuman keras ini. Tuan sopir, minumlah kok ini akan menghilangkan rasa haus Anda. Sopir itu tertawa sambil duduk di kursi paling bawah, dia masih memakai kacamata hitam seperti terakhir kali Gunho melihatnya. Sekang Li terus berbicara sambil meminum secangkir teh, bukan minuman keras. Bagaimana rapat dewannya?
Apakah kamu mendapat laporannya? Ya, itu sangat bagus. Saya puas. Faktanya, kami harus mengeluarkan banyak biaya untuk menyelesaikan pekerjaan 3 aliran pada awalnya. Saya bisa melihatnya. Selama pembentukan SOC Social Overhead Capital, diperkirakan akan mengeluarkan biaya yang signifikan. Berapa biaya yang dikeluarkan pemerintah Anda untuk kawasan industri? Saya tidak bisa memberitahu Anda jumlahnya karena ini adalah biaya yang harus ditanggung pemerintah, tapi ketahuilah bahwa biayanya sangat besar bagi kami. Tujuan kami adalah menciptakan lebih banyak lapangan kerja di kota ini dengan membangun kawasan industri dan mengundang lebih banyak orang untuk bekerja di kota bisnis. Anda adalah pejabat pemerintah yang sangat baik, saya dapat memberitahu Anda hal itu. Hei, Presiden Min Hyok Kim, apakah Anda setuju? Saya sangat setuju dengan Anda. Saya telah bertemu dengan banyak pejabat pemerintah Tiongkok sejak saya datang ke Tiongkok, dan saya terkesan dengan upaya mereka untuk meningkatkan kehidupan masyarakat mereka. Presiden Go, mari kita minum. Konfusius pernah berkata, tidakkah kamu merasa senang ketika mempunyai teman dari jauh? Itulah yang saya rasakan. Sekang Li lalu meraih tangan Gun Ho. Sobat, terima kasih banyak. Biasanya kalau kita membuat joint venture dengan perusahaan Korea itu akan menuntut banyak hal dan mereka akan campur tangan dalam manajemen kita. Namun, GH Development Anda tidak melakukan itu. Saya mengakui kepercayaan Anda dan menghargainya. Jangan katakan itu. Kamu urus saja Presiden Min Hyok Kim untukku, yang di sini sendirian bekerja untuk perusahaan patungan. Presiden Min Hyok Kim baik-baik saja di sini. Saya dapat memberitahu Anda hal itu. Jangan khawatir tentang dia. Sambil mengatakan itu, Sekang Li mendentingkan gelas minuman kerasnya ke gelas Min Hyok. Mereka terus minum. Presiden Go, proyek kawasan industri saya mendapat pujian tinggi di pemerintahan. Saya pikir saya mungkin akan dipromosikan dan dapat kembali ke Shanghai. Benarkah? Bagus sekali. Hal itu belum bisa dipastikan. Namun, setelah kawasan industri dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan, dan hal ini menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang menyebabkan kenaikan tingkat lapangan kerja, kemungkinan besar saya akan bisa kembali ke Shanghai. Semua keluargamu ada di Shanghai, kan? Ya, saya ingin tinggal kembali bersama istri dan anak-anak saya di Shanghai. Namun, saya juga mencintai kota Kunsan. Mereka memiliki begitu banyak hal indah untuk ditawarkan termasuk lingkungan alam. Istri saya saat ini bekerja sebagai pejabat di Shanghai, bea cukai di Shanghai. Jika bukan karena pekerjaannya, saya sangat ingin menetap di kota Kunsan bersama keluarga saya. Orang-orang di sini juga sangat baik. Semua orang hari itu banyak minum termasuk Sekang Li dan Gun Ho. Orang-orang dari perusahaan konstruksi Jinsi dan Min Hyok juga menikmati minum. Setelah makan malam dan minum yang menyenangkan, rombongan Gun Ho keluar dari restoran. Gun Ho ingin sadar, jadi dia meminta Min Hyok pergi ke kanal bersamanya. Mengapa kita tidak pergi ke danau saja? Kanalnya tidak terlalu bersih, yang manapun tidak masalah bagiku. Kalau begitu, ayo kita pergi ke danau. Min Hyok meminta sopirnya untuk pergi ke danau Yangcheng. Air danau Yangcheng tampak sangat biru bersih. Angin sepoi-sepoi di danau mengguncang alang-alang. Ini bagus sekali. Aku suka danau di China. Jauh lebih besar dari danau di Korea. Min Hyok, ayo turun dari mobil dan jalan-jalan. Kedengarannya bagus. Saya kira pasti ada poi besar yang hidup di danau ini, dan tingginya pasti sama dengan tinggi kita. Tiongkok mempunyai daratan dan danau yang sangat luas, saya menyukainya. Namun, cuacanya bisa jadi buruk. Gun Ho dan Min Hyok berjalan menyusuri danau sambil menikmati angin sepoi-sepoi dari danau tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, Gun Ho meraih tangan Min Hyok. Min Hyok, aku tahu kamu mengalami kesulitan sendirian di sini. Tidak apa-apa. Saya bekerja sebagai presiden di sini karena Anda, dan orang-orang menghormati saya. Bagaimana pembelajaran bahasa Mandarinmu? Perkembangannya tidak secepat yang saya inginkan. Saya belajar dengan penerjemah Enghua Jo setiap hari, tapi saya rasa itu akan memakan waktu. Kamu tidak punya masalah pergi ke restoran atau membeli makanan sendiri, kan? Ya, aku bisa melakukan itu. Aku sebenarnya mengikuti tes kemahiran bahasa Mandarin. HSK terakhir kali seperti yang disarankan Enghua Jo, dan aku lulus level 4. Oh,
benarkah? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku ingin melewati level 6 sebelum memberitahumu. Level 4 tidak cukup tinggi untuk dipamerkan. Level 4 sudah cukup tinggi. Anda harus bangga pada diri sendiri, mengingat fakta bahwa Anda belum lama berada di Tiongkok. Gunho memegang tangan Min Hyok dengan erat. Terkadang aku merasa sangat kasihan padamu karena mungkin aku seharusnya tidak mengirimmu ke Tiongkok. Mari kita bertahan lebih lama lagi. Kita akan melihat hari yang cerah suatu hari nanti. Terima kasih, Gunho. Saya tidak yakin apakah saya bisa membantu di sini. Saya hanya tidak memaksakan. Min Hyok, aku sangat membutuhkanmu. Kamu, anak seorang sopir bus, dan aku, anak seorang pekerja kasar, kami berdua lahir dari keluarga miskin. Anda pernah bekerja di Departemen Jaminan Kualitas. Jadi, menurut saya Anda adalah orang yang tepat untuk posisi yang Anda emban saat ini. Saya masih tidak yakin apakah saya cukup baik untuk posisi itu. Min Hyok, kamu sebenarnya akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar dalam waktu dekat bersamaku. Meskipun kamu saat ini mengelola bisnis persewaan di kawasan industri ini, kamu dan aku akan maju dan bekerja di dunia yang lebih besar. Apakah menurutmu aku bisa mengatasinya? Min Hyok, impian saya adalah memiliki perusahaan manufaktur. Saya tidak punya uang dan saya tidak terlalu pintar, jadi, saya rasa saya tidak bisa bersaing dengan orang-orang pintar atau berbakat di bidang IT atau hiburan. Namun, saya ingin memiliki perusahaan manufaktur raksasa. Aku mengerti, itu impianmu, dan aku juga ingin memiliki pabrik berukuran sama di Tiongkok. Jadi aku benar-benar membutuhkanmu. Min Hyok diam-diam melepaskan tangan Gunho dan menatap wajahnya dengan cermat. Gunho, temanku, aku sangat mengagumimu. Aku tidak mengerti bagaimana kamu menghasilkan uang sebanyak itu dan memulai perusahaanmu sendiri di usiamu. Teman-teman kami memberitahuku bahwa kamu menghasilkan uang dari investasi real estate di Tiongkok, tapi itu juga tidak masuk akal bagi saya. Untuk berinvestasi di real estate, Anda memerlukan uang awal. Menurut saya, Anda hebat dan saya mengagumi Anda. Gunho tersentak ketika Min Hyok menyebutkan tentang uang benih, dan ingin mengatakan kepadanya bahwa, temanku, Min Hyok, aku menghasilkan uang awal dengan cara yang tidak aku banggakan. Min Hyok, karena Anda berada di Tiongkok, Anda mungkin ingin berinvestasi di real estate seperti yang saya lakukan, namun, perbedaan antara Anda dan saya adalah Anda tidak memiliki uang awal untuk memulai. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin dimulai dari adanya seed money. Dalam kenyataan pahit ini, uang awal yang saya hasilkan, sebagai orang yang lahir dari keluarga miskin, basah oleh air mata berdarah saya. Min Hyok yang memiliki hati yang murni dan bersih seperti air yang ceng, jangan ikuti jejakku. Wajah Gunho mengeras sesaat dan kemudian dia tersenyum. Min Hyok, kejadiannya seperti itu. Tidak, kamu berbeda dari kami, Gunho. Kamu menjadi legenda di antara teman-teman kami. Ayo kita berfoto bersama. Ada siswa yang sedang mengendarai sepeda di sana. Ayo kita minta dia memotret kita. Gunho dan Min Hyok berpose untuk berfoto sambil saling merangkul bahu. Danau yang ceng muncul di latar belakang gambar. Gunho akan kembali ke Korea segera setelah rapat dewan, tetapi kemudian dia memutuskan untuk bertemu Profesor Jian Wang sebelum meninggalkan Tiongkok. Dia ingin melihat temannya dan minum bersamanya. Dia menelepon Profesor Wang. Gunho, apakah kamu di Tiongkok? Di mana kamu? Apakah kamu di kota Kunsan? Ya, saya datang ke kota Kunsan untuk menghadiri rapat dewan. Saya hanya ingin bertemu Anda sebelum kembali ke Korea. Saya sedang berpikir untuk pergi ke Universitas Zhejiang di kota Hangzhou untuk menemui Anda. Benarkah? Ayo, aku ingin bertemu denganmu, teman. Gunho menuju ke terminal bus ekspres di Shanghai untuk naik bus ke kota Hangzhou. Min Hyok datang bersama Gunho untuk mengantarnya pergi. Maaf, Min Hyok, saya sangat ingin mendapatkan persetujuan untuk menaikkan gaji Anda di rapat dewan. Jangan khawatir, 5.000 yuan yang saya terima sekarang di sini sudah cukup bagi saya. Saya tidak bisa mendapatkan kenaikan gaji tanpa karyawan lain juga menerima kenaikan gaji mereka. Ambil ini. Anda mungkin membutuhkan ini. Saat Anda bekerja sebagai presiden, Anda akan menghadapi situasi tak terduga di mana Anda perlu mengeluarkan uang ekstra. Gunho menyelipkan sebuah amplop berisi uang tunai 1.000 ke dalam saku celana Min Hyok. Jangan lakukan ini.
Aku tidak tahan, Gunho. Min Hyok mengeluarkan amplop dari sakunya dan mengembalikannya kepada Gunho, dan Gunho melemparkannya kembali ke Min Hyok setelah dia naik bus. Sampai jumpa, Min Hyok. Sampai jumpa lagi, Gunho, ini bukan Bus yang ditumpangi Gunho perlahan meninggalkan terminal bus ekspres dan menuju ke kota Hangzhou ketika Min Hyok mengambil amplop dari tanah yang dilemparkan Gunho ke arahnya. Gunho bisa melihat Min Hyok melalui jendela, dia berdiri diam sambil melihat ke ruang kosong. Berat badan Min Hyok sepertinya turun banyak. Bertahanlah, temanku, kamu akan segera mengalami hari-hari yang baik. Sesampainya di kota Hangzhou, Gunho menelepon Profesor Jin Wang. Namun teleponnya terus berdering tanpa dijawab. Dia mungkin sedang kuliah. Gunho telah berhenti mencoba meneleponnya, dan dia mulai berjalan di sekitar Danau Barat ketika dia menerima telepon dari Profesor Wang. Kamu sudah di sini. Saya harus memberikan kuliah khusus kepada mahasiswa Mbak sekarang. Bisakah kita bertemu di lobi Hotel Mangho setelah 1 jam? Gunho memutuskan untuk tinggal di sekitar kawasan Danau Barat sebentar sebelum menuju ke Hotel Mangho karena dia memiliki waktu luang 1 jam sebelum bertemu Profesor Wang. Ketika dia terus berjalan menyusuri Danau Barat, dia melihat seorang petani yang mengenakan topi jerami berbentuk segitiga. Dia menjual benih teratai. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia temukan dengan mudah di Korea. Berapa harganya? Harganya 2 yuan per kantong. Gunho berjalan menuju Hotel Mangho sambil memakan biji teratai sepotong demi sepotong. Profesor Wang tiba di lobi Hotel Mangho dengan membawa tas kerja besar. Dia mungkin datang langsung dari ceramahnya. Hei, Gunho. Senang bertemu denganmu, temanku. Hei, Jian. Ayo kita minum. Tentu saja. Minum bersama teman baik selalu membuatku bahagia. Kedua pria itu menuju ke sebuah restoran bernama Punghe Chancong yang baru-baru ini ditandai oleh Profesor Wang sebagai restoran bagus sambil saling merangkul bahu. Tolong beri kami 1 botol Jian Nanchun. Kedua sahabat itu minum sambil bersenang-senang berbicara satu sama lain. Bagaimana kabar pengacara Yang Jin Kim? Dia benar-benar teman baik. Kudengar dia sibuk akhir-akhir ini menangani kasus usaha patungan untuk Limondel Dion. Iya. Aku juga sudah bertemu dengan Presiden Limondel Dion cabang Jepang. Mereka belum membuat kontrak atau apapun secara resmi. Ketika dua pihak mencoba untuk melakukan usaha patungan bersama-sama, mereka tidak boleh terus-menerus memaksakan persyaratan mereka sendiri. Melakukan usaha patungan bersama-sama adalah seperti sebuah pernikahan, kedua belah pihak harus memahami posisi dan kepentingan masing-masing, dan mencoba untuk bekerja sama keluar. Bukankah begitu? Yah. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ini semua soal uang. Saya sebenarnya merekomendasikan Presiden Amil dari Limondel Dion cabang Jepang untuk melakukan usaha patungan dengan Tiongkok. Namun dia mengatakan tidak. Dia mengatakan bahwa Tiongkok tidak memiliki teknologi pencampuran senyawa yang cukup maju dan dia tidak dapat mengandalkan kualitas bahan kimia Tiongkok dan teknik pencetakan. Tiongkok mempunyai banyak perusahaan global. Namun, setelah memikirkannya, saya setuju dengan pandangan Presiden Amil sekarang. Mengapa demikian? Masalah yang dihadapi Tiongkok bukan soal teknologi atau sumber daya, namun lebih pada etika orang-orang yang menjalankan perusahaan. Saya yakin ada banyak pengusaha terhormat di Tiongkok. Tentu saja ada banyak. Namun, ada jauh lebih banyak pengusaha yang tidak etis di Tiongkok dibandingkan di Jepang atau Korea. Itu adalah masalah besar. Saya malu untuk memberitahu Anda hal ini, tetapi beberapa orang Tiongkok bahkan membuat telur palsu dan menjualnya. Apa akan terjadi jika mereka menggunakan pigmen untuk senyawanya, yang dijual oleh penjual yang tidak etis? Mereka juga harus mengekspor produk tersebut. Saya bisa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda karena Amil. Menurut saya orang seperti Anda sebaiknya berbisnis manufaktur daripada bisnis sewa properti. Bisnis manufaktur bisa menciptakan banyak lapangan kerja, sehingga bisa bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat negara. Jian, aku tidak begitu pintar dan aku tidak punya banyak uang untuk memulai bisnis manufaktur. Lebih baik aku memotong mantelku sesuai dengan pakaianku. Profesor Jian Wang memesan 1 botol lagi Jian Nanchun. Presiden Go, mengapa Anda tidak memulai bisnis manufaktur? Ini belum tentu merupakan bisnis yang gagal. Saya tahu bahwa setiap orang saat ini ingin terjun ke bisnis hiburan, atau industri game.
Namun, industri dasar yang mendukung perekonomian negara yang kuat adalah bisnis manufaktur. Saya mengerti maksud Anda, Profesor Wang. Saya akan memikirkannya ketika saya melihat peluang. Oh, ngomong-ngomong, Sekang Li kemungkinan besar akan segera kembali ke Shanghai. Proyek kawasan industrinya sangat sukses. Jika dia kembali ke Shanghai, posisi apa yang akan dia ambil? Dia adalah wakil wali kota sebuah kota kecil saat ini. Jika dia bisa pindah ke Shanghai, saya yakin dia mungkin akan mengambil posisi direktur biro tersebut. Itu posisi yang tinggi karena Shanghai adalah kota besar. Tentu saja, Shanghai adalah kota besar dengan populasi mungkin lebih dari 10.000 jiwa. Hari itu, Gunho dan Jian Wang banyak minum dan pergi ke karaoke untuk melanjutkan kesenangan malam mereka. Karaoke itu ternyata ramai oleh banyak gadis cantik. Kenapa ada banyak sekali gadis cantik di sini hari ini? Mereka bertanya kepada pemilik karaoke. Oh, ada kontes model yang disponsori oleh sebuah perusahaan kosmetik di daerah tersebut. Gadis-gadis ini adalah peserta kontes model dari daerah lain, dan mereka datang ke sini untuk mencari uang tambahan. Apakah maksudmu para peserta kontes model ini datang ke karaoke untuk mencari uang? Benar, karaoke kami adalah karaoke kelas atas yang mahal dengan banyak pelanggan asing. Jadi gadis-gadis ini semua datang ke sini berharap mendapat banyak uang dengan bekerja di sini malam ini. Ada banyak pelajar di antara mereka. Pilih gadis mana saja yang kamu inginkan, bersenang-senang dengan. Profesor Wang mendecakkan lidahnya. Presiden Go, ayo pergi dari sini. Kenapa? Aku suka di sini. Menyenangkan. Terlalu banyak orang di sini yang bisa melihat kita. Ayo pergi ke tempat yang sepi. Profesor Wang keluar dari karaoke sambil membawa tas besarnya. Gunho merasa sayang sekali melewatkan kesempatan menyenangkan itu dan mengikuti Profesor Wang keluar dari karaoke. Profesor Wang membawa Gunho ke bar bir di kawasan Danau Barat, yang berada di lantai 2 sebuah gedung komersial. Pemandangan dari bar yang menghadap Danau Barat sungguh menakjubkan. Minum bir sambil melihat jalan-jalan malam di kawasan Danau Barat adalah pengalaman yang fantastis, mereka menikmati bir dan momennya. Hingga larut malam, kedua sahabat itu berbincang tentang topik yang mereka berdua minati, manajemen bisnis. Profesor Wang dengan penuh semangat berbicara tentang teorinya, dan Gunho fokus pada sisi praktisnya. Profesor Jian Wang sangat berpengetahuan tentang manajemen bisnis sebagai profesor perguruan tinggi. Dia adalah anak yang cerdas ketika dia masih muda, dan dia pernah mengajar di Universitas Yale di AS setelah menyelesaikan gelar Ph.D. gelar di universitas yang sama. Sangat mengesankan, Profesor Wang. Terkadang Anda membuat saya takjub dengan pengetahuan Anda. Anda sepertinya tahu segalanya tentang manajemen bisnis secara teori. Teori hanyalah teori. Presiden Go, Anda ahli dalam sisi praktis manajemen bisnis. Selain itu, Anda luar biasa dalam menghasilkan uang. Ngomong-ngomong, apa yang ada di dalam tas besar yang kamu bawa-bawa? Ada lebih banyak pengetahuan yang membutuhkan penyimpanan ekstra untuk disimpan, daripada apa yang ada di kepalamu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.